Shalom! Perkenalkan, kami dari kelompok 17 yang beranggotakan saya sendiri, Airin Gracia Pangaribuan dengan NIM 226404032 dengan rekan saya, Cecilia Warnawati Iya dengan NIM 22640400025. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang patologi kardiorespirasi terkait penyakit diabetes mellitus. Pengertian dari penyakit diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang mempengaruhi bagaimana tubuh mengatur kadar gula atau glukosa di dalam darah. Penyakit ini sering terjadi ketika tubuh tidak mampu menggunakan atau memproduksi insulin dengan baik. Nah, insulin sendiri adalah hormon yang diperlukan untuk mengatur glukosa dan memungkinkan sel-sel tubuh untuk menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Jadi, diabetes mellitus ini merupakan suatu kondisi medis kronis yang mempengaruhi cara tubuh memproses gula darah. Dalam presentasi kali ini, kita akan menjelaskan tentang patologi, faktor penyebab diabetes mellitus, gejala, dan pengelolaan diabetes mellitus yang efektif. Oke, pada penyakit diabetes mellitus ini, di sini aku mempunyai contoh kasus pada penderita diabetes. Jadi, ada Bayu, seorang pria yang berusia 50 tahun, dia menderita diabetes tipe 2 selama 10 tahun terakhir. Riwayatnya itu kontrol gula darah yang buruk dan seringkali mengabaikan pola makan yang sehat. Akibatnya, kondisi Bayu ini mengalami komplikasi yang serius, di mana Bayu ini sering merasa lelah, kehilangan kekuatan pada otot-ototnya. Dia juga mengalami kesulitan dalam menjaga keseimbangan saat berjalan dan seringkali juga terjatuh. Jadi, ketika Bayu sudah merujuk ke dokter, dokter juga merujuk Bayu untuk pergi ke seorang fisioterapis. Untuk apa? Untuk membantu meningkatkan keseimbangan dan kekuatan ototnya. Bayu menjalani program fisioterapi ini yang melibatkan latihan keseimbangan, latihan kekuatan, serta terapi fisik lainnya. Dengan kerjasama dan dukungan yang baik, Bayu berhasil mengatasi gangguan keseimbangan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Pada tanda dan gejala klinis pada penderita diabetes mellitus pada kasus Bayu tadi, yang dialaminya itu kelemahan otot, kehilangan kekuatan, kesulitan menjaga keseimbangan saat berjalan, dan seringkali terjatuh. Oke, gejala-gejala diabetes mellitus, di mana gejala ini disebabkan oleh gangguan koordinasi yang terjadi pada sistem syaraf yang tidak terkontrol. Nah, yang pertama, gejala polidipsi, di mana gejala ini pada pasien ini akan terus-menerus merasa haus dan seringkali minum air dalam jumlah yang banyak. Yang kedua itu ada polifagia, di mana pasien akan selalu merasa lapar dan makan dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga yaitu poliuria, di mana pasien akan selalu buang air kecil dan seringkali buang air kecil itu pada malam hari. Oke, klasifikasi diabetes mellitus. Yang pertama itu ada tipe pertama, di mana terjadi pada usia muda, kanak-kanak hingga remaja, yang dikarenakan kurangnya produksi insulin di dalam tubuh. Yang kedua itu ada pada usia dewasa. Jadi ketika tubuh itu tidak merespon insulin dengan baik, itu akan beresiko obesitas. Yang terakhir itu ada malnutrisi, di mana kondisi tubuh kekurangan energi pada protein yang cukup. Jadi, malnutrisi ini dapat mencakup parameter seperti tingkatan keparahannya yang mendasari. Jadi, perawatan malnutrisi ini akan bervariasi tergantung pada jenis dan tingkatan parahan kondisi penyakit diabetes mellitus. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit diabetes mellitus yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Cecil.
Oke, baik. Selanjutnya ada tiga penyakit atau komplikasi diabetes mellitus. Yang pertama ada neuropati. Nah, neuropati ini adalah kerusakan pada saraf yang dapat menyebabkan rasa sakit dan kebas pada kaki dan tangan. Yang kedua ada nefropati. Nah, nefropati ini kerusakan pada ginjal yang dapat menyebabkan gagal ginjal. Yang ketiga ada retinopati. Retinopati ini adalah kerusakan pada mata yang dapat menyebabkan kebutaan. Selanjutnya, nyeri atau spasme pada penderita diabetes mellitus dapat muncul sebagai gejala atau komplikasi yang terkait dengan kondisi tersebut. Jadi kita penting untuk ingat bahwa nyeri atau spasme bukanlah gejala umum dari diabetes mellitus. Dalam beberapa kasus, nyeri atau spasme dapat terjadi sebagai akibat dari komplikasi atau kondisi yang terkait dengan diabetes. Nah, ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan nyeri atau spasme pada penderita diabetes mellitus, yaitu yang pertama ada neuropati diabetik atau diabetik neuropati. Ini adalah salah satu komplikasi paling umum dari diabetes mellitus. Neuropati diabetik dapat menyebabkan kerusakan pada saraf tubuh yang dapat menghasilkan berbagai gejala termasuk nyeri atau spasme. Penderita neuropati diabetik sering mengalami nyeri lancar atau tajam, terutama pada kaki dan tangan. Spasme otot juga dapat terjadi akibat gangguan saraf. Yang kedua ada kram kaki atau leg cramps. Beberapa penderita diabetes melaporkan mengalami kram kaki yang menyakitkan. Kram ini bisa terjadi karena masalah sirkulasi darah yang sering terkait dengan diabetes atau mungkin merupakan efek samping dari beberapa obat diabetes. Yang ketiga, ada kondisi keseleo atau muscle cramps. Penderita diabetes mellitus yang memiliki masalah dengan tingkat glukosa darah yang tidak terkontrol atau dehidrasi mungkin lebih rentan terhadap kram otot. Terapi untuk nyeri atau spasme yang terkait dengan diabetes dapat meliputi pengelolaan gula darah yang lebih baik, penggunaan obat-obatan untuk mengontrol nyeri, fisioterapi, dan perubahan gaya hidup. Selalu komunikasikan gejala Anda kepada tim medis Anda untuk mendapatkan perawatan yang sesuai. Selanjutnya, keterbatasan gerak dan ROM pada diabetes mellitus. Pada penderita diabetes mellitus, terkadang terjadi keterbatasan gerak yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Keterbatasan gerak ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti neuropati perifer, kelemahan otot, dan nyeri yang terkait dengan diabetes mellitus. Range of motion atau ROM yaitu kemampuan sendi untuk bergerak dalam rentang tertentu. Keterbatasan ROM dapat menyebabkan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti mengambil barang di rak atas atau meraih sesuatu yang berada di bawah. Selanjutnya, gangguan keseimbangan pada diabetes mellitus. Gangguan keseimbangan merupakan salah satu komplikasi dari diabetes mellitus yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan saat berdiri atau berjalan. Diabetes mellitus dapat mempengaruhi saraf yang terlibat dalam keseimbangan, sehingga penderita diabetes mellitus lebih rentan mengalami jatuh dan cedera. Penderita diabetes mellitus juga dapat mengalami masalah pada penglihatan dan perasaan, yang dapat memperburuk kondisi keseimbangan. Baik, selanjutnya ada gangguan koordinasi. Gejala gangguan koordinasi pada penderita diabetes mellitus dapat termasuk kesulitan berjalan, ketidakseimbangan, dan kelemahan otot. Gangguan koordinasi dapat mempengaruhi kualitas hidup penderita diabetes mellitus dan dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka. Oke, teman-teman, selanjutnya ada penanganan fisioterapi. Nah, yang pertama ada terapi exercise. Nah, terapi exercise ini adalah latihan terapeutik yang membantu meningkatkan kadar energi pada pasien diabetes mellitus, serta mencegah penurunan massa otot dan serangan jantung. Yang kedua ada mobilitas. Nah, mobilitas ini, pasien diabetes mellitus cenderung mengalami penurunan mobilitas dan fleksibilitas. Fisioterapi dapat membantu pasien dengan memperbaiki kondisi ini melalui latihan khusus. Yang ketiga ada perawatan kulit. Nah, perawatan kulit juga penting bagi pasien diabetes mellitus, terutama ketika ada luka. Perawatan tetap harus teratur, dapat membantu mengurangi resiko infeksi dan luka yang lebih parah.
Baik, selanjutnya ada kode ICF pada diabetes mellitus. Nah, yang pertama ada B7351 tentang masalah kekuatan otot. Yang kedua ada B765 tentang fungsi gerak tak sadar. Yang ketiga ada B7300 tentang kelemahan otot, gangguan seperti kelemahan otot kecil, kaki atau tangan. Keempat ada B7600 tentang untuk kesulitan menjaga keseimbangan. Yang keenam ada D450 tentang berjalan, dan yang terakhir ada D455 tentang bergerak. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan ke Irene Grace ya. Oke, kita masuk pada konsep patologi, regenerasi, dan prognosis kondisi pasien diabetes mellitus. Nah, patologinya, pada kondisi patologi ini terjadi perubahan struktur atau fungsi normal dalam tubuh pasien. Jadi hal ini tuh dapat terjadi pada penderita diabetes yang dimana gangguan metabolismenya itu menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuh. Contohnya itu seperti jantung, ginjal, dan mata. Nah, jadi kadar gula darah itu tingkat gula darah yang tinggi itu menyebabkan kerusakan pada sistem organ tubuh. Nah, insulin pada diabetes mellitus tipe yang pertama itu disebabkan karena tubuh itu tidak menghasilkan insulin yang cukup. Sedangkan pada tipe yang kedua itu disebabkan karena respon tubuh terhadap insulin itu menjadi terganggu. Oke, yang kedua itu ada regenerasi. Regenerasi ini adalah kemampuan tubuh untuk memperbaiki atau mengganti jaringan yang rusak pada pasien dengan penyakit diabetes mellitus ini. Jadi regenerasinya ini pada jaringan yang terganggu dapat menghambat proses penyembuhan luka dan memperburuk kondisi pasien. Yang terakhir ada prognosis. Prognosis ini adalah perkiraan perkembangan atau hasil pada suatu kondisi medis. Ya, pada kondisi medis. Jadi, ketika kita komplikasi atau kerusakan sistem syaraf, kardiovaskular, dan ginjal merupakan suatu komplikasi yang umum terjadi pada penyakit diabetes mellitus. Oke, adapun faktor yang menyebabkan penyakit diabetes mellitus yang pertama itu ada obesitas. Obesitas di sini di mana terjadinya pada pasien yang tidak mengatur pola makan yang secukupnya. Jadi dia makan itu berlebihan. Oke, yang kedua itu masih nyambung pada faktor yang pertama obesitas, yaitu melakukan pola makan yang tidak sehat. Jadi si pasien penderita penyakit diabetes ini terlalu banyak makan makanan yang tidak sehat, jadi dia makan yang sembarangan dan mereka itu terlalu banyak makanan-makanan yang manis. Yang ketiga itu ada faktor genetik, di mana faktor penyakit diabetes ini bisa juga disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan. Yang terakhir itu ada kurangnya aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik seperti berolahraga, aktivitas sehari-hari. Nah, itu juga bisa menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Jadi buat teman-teman jangan terlalu banyak tidur dan jangan lupa banyakin aktivitas juga, oke? Untuk mengurangi penyebab terjadinya penyakit diabetes mellitus. Oke, cara pencegahannya itu gimana sih? Dan cara pengelolaannya. Nah, yang pastinya kita itu harus menjaga pola makan yang sehat. Dimana ketika kita mengkonsumsi makanan sehat dan rendah gula, itu dapat menjaga kadar gula kita akan tetap stabil. Ya kan? Nah, tadi kan faktornya itu kan makan makanan tidak sehat. Nah, untuk mencegahnya, kita itu harus mengubah pola makan kita menjadi lebih sehat. Seperti makanan isi piringmu. Isi piringmu itu yang tadinya 4 sehat 5 sempurna. Oke. Selanjutnya itu aktivitas fisik.
Salah satunya itu berolahraga secara teratur untuk menjaga kesehatan dan memperkuat kemampuan tubuh dalam memproses insulin. Oke, yang terakhir itu ada pengukuran gula darah. Jadi, untuk mencegah terjadinya diabetes atau glukosa, kita itu harus ya mengecek lah kadar gula darah kita, di mana melakukan pengukuran kadar gula darah ini secara teratur dan memonitor respon tubuh terhadap pengobatan. Jadi kita tahu di mana ketika kadar gula darah kita udah rendah atau terlalu tinggi, jadi kita bisa meminimalisir di mana kita harus mempertambah gula atau mengurangi kadar gula yang ada pada tubuh kita. Sekian video dari kami tentang patologi kardiorespirasi mengenai penyakit diabetes mellitus. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Bye-bye. Shalom.